Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih dengan tema sholat. Standar kompetensinya adalah mengenal ketentuan-ketentuan sholat, dan kompetensi dasarnya adalah 1. Menyebutkan rukun-rukun sholat, 2. Menyebutkan sunnah sholat, yang ketiga menyebutkan syarat sah dan syarat wajib sholat, yang keempat menyebutkan hal yang membatalkan sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan secara istilah sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Hukum sholat fardu 5 waktu adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah dewasa atau balik serta normal dan tidak gila. Tujuan sholat adalah untuk mencegah seseorang muslim dari perbuatan yang keji dan mungkar. Rukun-rukun sholat fardu: yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu sholat dengan berdiri, diperbolehkan sholat sambil duduk maupun berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal, yaitu bangun dari rukuk dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Tasyahud. Yang ke-10, membaca sholawat Nabi. 11. Salam ke kanan lalu ke kiri. Hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaan sholat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, berdiri dari rukuk dan berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, bersedekap, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada atau di atas perut. Yang keempat, mengarahkan mata ke arah tempat sujud selama sholat. Yang kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Agar sholat yang dikerjakan itu syah, harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Masuk waktu sholat. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Yang ketiga, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Yang kelima, menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu antara pusat hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Seseorang diwajibkan melaksanakan sholat jika sudah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Balik. Seseorang dikatakan balik apabila bagi perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi, sedangkan bagi laki-laki sudah berusia 15 tahun.
Yang kedua, Islam. Yang ketiga, berakal. Bagi orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, mumayyiz, yaitu seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada beberapa hal yang menyebabkan sholat kita menjadi batal, antara lain sebagai berikut. 1. Makan dan minum dengan sengaja ketika sholat. Yang kedua, berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun dan syarat sholat dengan sengaja. Yang keempat, bergerak lebih dari 3 kali kecuali dalam keadaan darurat. Yang kelima, tertawa. Yang keenam, terbukanya aurat pada waktu sholat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.